Lalu bagaimana penanganan korban banjir bandang dan longsor di Aceh, Tamiang, Aceh? Kita tanyakan ke rekan Wana Sari di sana. Selamat siang, Wana. Wana, bagaimana situasi terkini di sana? Ada beban lain yang kemudian ditanggung oleh warga di sana untuk kembali ke rumah dan membersihkan puing-puing longsor di rumah mereka. Apakah sudah ada kebijakan untuk membantu warga terkait hal ini, Wana? Baik, Ferdi dan pemirsa, bila kami amati di warga korban banjir bandang di Kabupaten Aceh Tamiang ini, tampaknya mereka tidak bisa membersihkan rumah-rumah mereka ataupun membersihkan puing-puing rumah mereka yang perlu diperbaiki secara mandiri begitu. Tetapi mereka juga membutuhkan aparat seperti Polri dan TNI untuk membantu mereka membersihkan rumah-rumah mereka dari material lumpur maupun kayu-kayu yang hingga saat ini terdapat di rumah-rumah warga. Salah satu contohnya di tempat kami mengabarkan ini adalah Kampung Dalam di Kecamatan Karangbaru, Kabupaten Aceh Tamiang ini, dan ini hanyalah sedikit contoh dari ribuan rumah warga yang rusak parah akibat banjir bandang, dan kondisinya sudah rata dengan tanah dan tidak banyak yang bisa diperbuat oleh warga di sini selain meminta bantuan dari pemerintah. Kemudian mereka yang tidak mengungsi di posko-posko yang disiapkan oleh pemerintah memilih untuk membangun barak-barak ataupun gubuk dari sisa-sisa material yang mereka miliki. Bisa dilihat di sini rumah-rumah mereka hanya dibangun berdindingkan atap begitu, maksud kami beratapkan sisa-sisa material yang ada di sini. Kemudian hanya memanfaatkan kayu-kayu dari sisa bangunan yang masih bisa digunakan. Dan ada anak-anak, ada ibu hamil. Kemudian mereka hanya tinggal yang jika kondisi cuaca memburuk ini akan mengancam keselamatan mereka, kesehatan mereka, serta bila kondisinya siang hari cuaca sangat panas sekali, ditambah lagi dengan bantuan logistik yang tidak selalu ada atau tidak selalu mereka dapatkan. Selain itu banyak masalahnya cukup kompleks, Ferdi dan pemirsa. Air bersih juga di sini sangat terbatas, tidak ada pasokan air bersih yang maksimal, sehingga masyarakat di sini jangankan untuk mencuci pakaian, mandi saja pun mereka hanya menggunakan sisa-sisa kubangan air dari banjir yang melanda ketika itu. Dan rumah-rumah warga di sini juga masih dipenuhi dengan sampah dan belum bisa dibersihkan. Mudah-mudahan ini juga menjadi atensi bagi pihak-pihak terkait, terutama personel TNI juga Polri yang membantu warga untuk paling tidak membantu mereka membangun rumah sementara sembari menunggu kebijakan dari pemerintah apakah akan membangun hunian sementara bagi warga, karena mengingat ada lebih dari 5.000 warga yang kehilangan tempat tinggal. Begitu. Sejauh ini bantuan di posko-posko utama di pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang terus berdatangan, dan ini didistribusikan ke kecamatan-kecamatan selanjutnya. Dari kecamatan akan mendistribusikan ke desa-desa, kemudian dari pejabat desa ini kemudian didistribusikan ke warga. Menurut warga, bantuan yang diterima sejauh ini amatlah sangat kurang. Mereka hanya menerima kira-kira 1 kilogram beras, kemudian beberapa butir telur, lalu beberapa bungkus mie instan yang ini hanya bisa dikonsumsi dalam 1 hari. Tentu saja kondisi ini membuat warga nekat untuk mengais bantuan dari pengguna jalan maupun dari lembaga sosial yang seringkali menghampiri rumah-rumah warga ataupun posko-posko untuk memberikan bantuan begitu. Ancaman lainnya di minggu ketiga pasca bencana ini tentu adalah kesehatan, yang ini mengancam anak-anak juga ibu dan lansia begitu. Apalagi anak-anak di sini kami melihat mereka bermandikan kubangan-kubangan
air begitu, kemudian mengkonsumsi, menurut warga ketika mereka tidak mendapatkan air bersih, mereka hanya menyaring ataupun mengendapkan air yang sisa banjir dalam beberapa malam untuk kemudian mereka konsumsi. Ferdi, begitu kira-kira untuk update terkait suasana pasca bencana di Aceh Tamiang. Pada intinya adalah masyarakat di sini masih amat sangat membutuhkan bantuan, apalagi listrik di kota ini juga belum nyala sama sekali. Dan air bersih juga mereka belum terima, hanya sedikit sekali begitu, dan belum bisa melakukan banyak aktivitas, apalagi memulai kehidupan baru, kemudian mereka juga tidak punya rumah sama sekali. Ferdi. Baik, terima kasih Wanasari melaporkan langsung dari Aceh, Tamiang, Aceh. Selamat kembali bertugas dan tetap berhati-hati.